Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا اللقاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang baik ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di tempatnya yang dimuliakan ini. Semoga ini menjadi tanda kebaikan yang Allah inginkan untuk kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqamah ala sunnah, istiqamah di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perkara ini di zaman sekarang bukan perkara mudah. Ya, al-mutamassik bidinihi, kata Nabi, sayati zamanun al-mutamassik ala dinihi kal qabid ala al-jamr, bahwa nanti akan datang satu zaman di mana orang yang berpegang teguh dengan agama itu seperti orang yang memegang bara api. Sangat sulit ya, berarti sangat sulit ya. Berpegang teguh dengan agama itu sangat sulit, mengisyaratkan bahwa orang yang berpegang teguh dengan agama dia akan mendapatkan berbagai macam ujian dan cobaan dari konsekuensi dia sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum, kita akan lanjutkan, benar enggak nih kita lanjutkan kajian yang kemarin itu. Saya hanya baru membahas 5 macam wasiat atau 5 wasiat. Jadi 5 macam wasiat yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surah Al-An'am itu, Pak. Jadi pada pertemuan yang lalu kita baru bahas setengah dari wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan harus disampaikan kepada umatnya. Kita bahas baru beberapa poin. Yang pertama adalah alla tusyriku bihi syai'a. Ini wasiat pertama, tidak berbuat syirik. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Wasiat yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wasiat yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaqin. Tidak boleh
membunuh anak-anak kalian hanya karena dikhawatirkan miskin, takut bangkrut. Yang ketiga, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan, yang keempat ya, jangan mendekati perkara-perkara yang keji, baik yang sembunyi baik yang nampak maupun yang sembunyi. Yang kelima, yang kemarin terakhir kita bahas, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Janganlah engkau membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara hak. Ada pengecualian, boleh berarti membunuh dengan cara hak. Maksudnya dalam Islam ada beberapa orang yang bisa untuk dihilangkan nyawanya. Yang pertama adalah orang-orang kafir yang memerangi. Yang kedua adalah al-murtad, orang murtad. Kalau di Indonesia ya nggak bisa, ya, ujuk-ujuk gitu, ya, murtad. Murtad itu dia sudah beragama Islam tetapi keluar dari agama Islam dengan alasan apapun itu, apakah dengan keyakinan ataukah dengan dia karena ingin menikah dengan kekasihnya, itu murtad. Yang ketiga as-sayyibuz zani, orang yang berzina. As-sayyib ini yang sudah menikah tapi dia berzina. Nah, illa bil haq itu saja. Ya, itu saja yang boleh. Selain itu tidak diperkenankan. Boleh dalam konteks kisos, ya, kisos ketika ada orang membunuh tanpa hak, maka dia boleh untuk dikisos, ya, atau dalam Islam dia dikenakan hukum kisos. Nah, ayat berikutnya adalah pada ayat 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi 5 wasiat kalau begitu. Wasiat ke-6, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan coba-coba mendekati harta anak-anak yatim. Jangan coba-coba mendekati harta anak-anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik, hatta yablugha asyuddah, sampai anak ini mencapai usia balik atau dewasa atau matang. Dalam Al-Quran itu Pak, tidak ada larangan yang tidak ada manusia itu potensi melakukan. Tetapi larangan dalam Al-Quran itu ada potensi manusia melakukan itu atau melanggarnya. Jangan kamu berbuat zina, berarti banyak orang yang berbuat, ya, ada orang yang berbuat zina. Termasuk pada ayat ini, jangan kamu mendekati harta anak yatim. Berarti banyak yang ya hidup bergelimpangan ya dengan memakai harta anak yatim. Bahkan orang-orang yang mengelola zakat, ya, jangan menampakkan kehidupan kemewahan, karena akan menjadi fitnah. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Maksudnya disebutkan dalam surah An-Nisa, sebenarnya tafsirnya cara yang baik itu pada surah An-Nisa tafsirnya adalah pada lembar-lembar pertama di surah An-Nisa, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim
wala ta'kuluha israfan wa bidara ay yakbaru. Jangan kamu makan anak yatim secara berlebih-lebihan. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kata Allah, kalau dia ini orang kaya, falyasta'fif, maka hindari itu. Hindari harta itu. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Adapun kalau yang mengelola itu orang miskin, fakir. Nah, fakir. Ini Allah Subhanahu wa taala detail sini. Antara miskin dan fakir itu berbeda. Miskin itu dia masih ada pekerjaan. Dia punya pekerjaan tetapi besar pasak daripada tiang. Ya. Dia pekerjaannya misalkan apalah begitu ya, tetapi pengeluarnya banyak. Anaknya banyak. Misalkan punya anak 8, masih kecil-kecil. Begitu ya. Pekerjaannya misalkan apalah begitu ya, driver online misalkan atau apalah begitu. Masih kurang. Nah, ini disebut miskin. Kalau fakir lebih ekstrim dari miskin. Dia nggak tahu besok mau makan apa, dia nggak tahu. Pekerjaan dia nggak punya, itu fakir. Di sini dalam Al-Quran, wa man kana faqiran, kalau dia fakir, maka makanlah dengan cara yang ma'ruf. Masya Allah. Berarti kalau di atas ini boleh tidak, Pak? Nah, ini perlu anak yatim, ini harta anak yatim tidak boleh dimakan. Ya. Patut dibedakan antara harta anak yatim dengan harta zakat. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala menutup potensi perilaku itu tadi, tidak amanah. Ya, tidak amanah dalam mengelola keuangan, khususnya harta anak yatim. Ya, lihat di sini, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah, sampai anak yatim ini mencapai usia dewasa atau usia matang. Man mata abuhu wa huwa shaghir. Itu. Dia yang meninggal bapaknya dalam keadaan kecil, masih kecil. Jadi kalau misalkan sudah balik, dia sudah bukan anak yatim lagi. Ada perkara yang penting ya. Yang pertama, wakaf. Ini perkara penting. Kita harus punya harta yang diwakafkan. Gitu ya. Yang kedua adalah ada anak yatim yang kita kafil, karena itu tiket kita nanti. Anak yatim yang kita kafil ini subhanallah, tiket kita. Hatta yablugha asyuddah, sampai dia matang. Artinya begini, bahwa anak-anak itu ada di antara anak yatim itu bapaknya meninggal, dia meninggalkan apa? Harta. Dia meninggalkan harta, dan ketika harta itu misalkan diserahkan ke dia, dia nggak ngerti mana yang harusnya dia beli, ya, mana prioritas. Anak-anak itu nggak ngerti, taunya mainan misalkan, ya, padahal dia butuh untuk makan, dia butuh untuk sandang pangannya. Nah, disitulah peran wali dari anak yatim ini. Apakah itu pamannya ataukah itu siapalah ya, saudaranya yang menjadi wali dari anak yatim ini untuk mengelola hartanya. Misalkan anak ini dapat warisan ya, sawah atau apa, dikelola oleh walinya. Nah, si wali ini nggak boleh dia memakan seandainya wali ini orang yang berkecukupan. Itu adalah apa? Harta anak itu. Inilah wali yang subhanallah amanah. Illa
billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Ini wasiat yang keenam. Berikutnya, wa auful kaila wal mizana bil qist. Wa auful kaila wal mizana bil qist. Takar dan timbanglah, takaran dan timbangan itu dengan takaran atau timbangan yang adil. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, alla tukhsirul mizan. Jangan berbuat curang dalam timbangan. Berarti ada nggak yang berbuat curang dalam timbangan? Ada, gitu aja. Berarti ada. Dan ini sering terjadi, Pak. Ya, sering terjadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang dan memerintahkan agar alla tukhsirul mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dalam surah Ar-Rahman. Ya, tegakkanlah timbangan itu dengan adil. Janganlah kalian curang dalam timbangan. Tidak boleh. Hukumnya haram ketika seseorang itu curang dalam timbangan. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, di antara orang yang dimurkai Allah adalah orang yang manba'a sil'atahu bil halifil kadhib. Orang yang menjual barangnya dengan sumpah bohong. Rasulullah SAW bersabda itu apa? Rahimallahu mra'an. Allah sangat menyayangi seseorang, ya, samhan idza ishtara wa samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Ya, ketika menjual dia ringan, dan ketika membeli dia pun ringan. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Ini yang ke-8. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurban. Dan apabila kalian memutuskan dengan terhadap sebuah perkara, fa'dilu, maka hendaknya berlaku adil walaupun itu terkait dengan saudara-saudara kalian. Ini kepada siapa, Pak? Kepada hakim. Ya, qadhi. Kalau kalian memutuskan, fa'dilu, putuskanlah dengan putusan yang adil walaupun itu terkait dengan saudara-saudara. Tapi di sini ungkapannya apabila kalian mengatakan sesuatu, hendaknya perkataan yang adil walaupun terkait dengan saudara-saudara. Tapi konteks di sini jelas terhadap qadhi, karena hakim itu pekerjaan yang sangat-sangat berat. Sangat-sangat berat. Dia memutuskan sesuatu. Ya, apakah dia salah atau benar. Maka dalam Islam, ya, Islam sangat menganjurkan keadilan dan bahwa orang itu sama di mata hukum. Orang itu sama di mata hukum. Islam tidak membeda-bedakan. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi lau kanat Fatimah, ya, lau kanat Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sariqat. Kalau yang mencuri itu adalah Fatimah binti Muhammad, ya, yang mencuri dia, Fatimah, anaknya sendiri, laqata'tu yadaha, saya sendiri yang akan memotong tangannya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ya, Islam itu jelas dan tegas bahwa semua orang sama di mata hukum, tidak ada diskriminasi di sini. Ya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagian orang itu mendiskriminasi hukum. Idza sariqa fihimud dhaif, idza sariqa fihimu, kalau orang kuat yang mencuri, mereka meninggalkannya. Tetapi kalau orang lemah yang mencuri, idza sariqa fihimud dhaif aqamu alaihimul had, kata Nabi. Justru ditegakkan hukuman. Karena kalau orang lemah ditegakkan hukuman, tapi kalau orang kuat, kata Nabi, ditinggalkan begitu saja. Karena memang terkadang orang itu hanya melihat dari zohirnya saja. Ya. Nanti pengadilan yang pasti itu pengadilan di akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya,
rubba, ya, bisa jadi orang yang salah itu lebih bagus hujjahnya, kata Rasul, lebih bagus alasannya di depan hakim. Bisa jadi, ya, saya hanya menilai dari perkara yang zahirnya saja. Rasul pun demikian, ya. Makanya dituntut untuk jeli, ya, dituntut untuk jujur, dituntut untuk jeli ketika memberikan sebuah keputusan hukum. Iya. Wa bi'ahdillahi aufu. Dan yang terakhir, hendaknya menunaikan janji-janji Allah. Wa bi'ahdillahi aufu. Tunaikan janji-janji Allah. Maksudnya, ya, taat kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi berbagai macam larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari tunaikanlah janji-janji Allah. Ya, pada hakikatnya perintah-perintah Allah itu adalah aturan-aturan Allah, ya, dan dengan kita menyatakan beriman kepada Allah, kita secara langsung menyatakan akan menunaikan perintah dan menjauhi larangan. Itu adalah kesepakatan kita, ya, dan itu wajib kita tunaikan. Wa bi'ahdillahi aufu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Dan hal yang demikian itu, ya, Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Wa anna hadza, dan yang ini semua itu 10 wasiat, sirati mustaqima, inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah jalan itu, wala tattabi'us subula, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Artinya jalan-jalan yang lain itu ya banyak, tetapi bukanlah jalan yang siratan mustaqiman, bukan jalan yang lurus, ya, tetapi jalan yang, ya, laisa minha sabilun, kata Nabi, illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaih, ya, jalan yang selalu ada syaitan di pintu-pintunya itu yang menyeru kepada jalan-jalan itu, dan itu banyak sekali. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih, sehingga engkau nanti kalau mengikuti jalan-jalan syaitan itu akan terpisah dari jalan Allah. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun, inilah yang diwasiatkan Allah kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian 10 wasiat dari Allah Subhanahu wa taala agar menjadi catatan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa taat kepada Allah, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Saya kira cukup, ya. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.